Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman. Ya dulu. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat datang kembali di UKM Pers ya, Seangkana Official. Dan hari ini kita mau podcast lagi nih di episode terbaru. Kita hari ini mau ngebahas apa ya? Mau ngebahas sesuatu yang sedang hangat, bisa jadi. Jadi hari ini kita udah kedatangan narasumber kita hari ini, yaitu teman rekan dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Sudah hadir langsung, yaitu wakil presiden mahasiswanya. Siapa lagi jika bukan Aldi Maulana. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Aldi. Waalaikumsalam. Seru banget ya Teh Lisna. Iya dong. Terima kasih loh. Tapi emang pers itu selalu seru sih. Iya. Tapi itu tulus enggak? Tulus, insyaallah tulus. Oke Aldi, hari ini kita mau ngobrol santai aja ya. Siap Teh Lisna. Dan sebelumnya kenalin juga buat sahabat pena, hari ini hostnya masih aku lagi, Lisna Gustiani ya. Oke Aldi, gimana? Baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Ya, gimana Teh Lisna? Alhamdulillah baik juga. Iya. Deg-degan enggak Aldi? Deg-degan. Oke Aldi, hari ini kita mau ngobrol santai tentang BEM, tentang juga mungkin UKM, tentang juga mungkin kampus kita tercinta. Boleh ya? Boleh. Jadi saya mungkin nanti akan mempertanyakan terkait hal tersebut. Itu ada batasannya atau bebas saja? Bebas aja sih kalau Jangan gandeng. Gandeng. kan silaturahmi ini tuh kudu aya noise tanam gitu. Ayo. Oke Aldi, jadi hari ini kan kita mau ngobrol santai ya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan saya yang menurut Aldi kurang berkenan untuk dia, gak apa-apa, jangan dijawab aja ya. Oke, siap. Aldi, boleh mungkin ya perkenalan dulu, karena yang menonton mungkin kalau saya dan teman-teman pasti udah kenal juga sama Aldi, cukup dekat juga ya kita. Hubungan antara pers dengan BEM itu sangat terjaga baik sekali. Tapi juga mungkin ada yang belum kenal, boleh dong kenalan dulu. Sebelumnya terima kasih ya Teh Lisna untuk waktunya. Halo sahabat pena, boleh pakai pantun ini? Boleh dong. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pena semua, kembali lagi di podcast pers kali ini bersama saya Aldi Maulana yang kebetulan diamanahi sebagai wakil presiden mahasiswa dari BEM Kema Yasanggana Garut, yang kebetulan baru dilantik Risna kemarin. Dan sekarang mungkin lebih ingin fokusnya ke program kerja dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke. Kian mungkin cukup untuk Cukup. Oke, setelah perkenalan Aldi, boleh gak sih Aldi diperkenalkan juga nih di BEM itu kayak ada divisi atau kementerian-kementerian gitu kan, ada apa aja gitu? Ya. Jadi untuk di BEM sekarang itu yang pertama ada BPH atau Badan Pengurus Harian, yang mana Badan Pengurus Harian tersebut terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, Sekretaris Jenderal 1 dan 2, Bendahara 1 dan Bendahara 2. Itu untuk Badan Pengurus Harian. Nah, kalau dari organisasi lain biasanya kan disebutnya divisi nih. Kalau di BEM sekarang biar kita mencontoh eksekutif yang negara, kita namanya kementerian. Oke. Untuk kementerian sekarang ada 5. Yang pertama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Komdigi. Nah, ada 2 nih kementerian yang baru. Apa tuh? Yang pertama ada Kementerian PSDMO atau Kementerian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Organisasi. Yang selanjutnya ada Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah, 2 kementerian tersebut di BEM tahun-tahun sebelumnya emang tidak ada. Paling ada kalau dulu mah hanya ekonomi aja. Nah, sekarang kita lebih fokusnya ke ekonomi kreatifnya. Oh, oke. Tapi Aldi, itu tuh teman-teman di BEM sekarang itu bisa masuknya tuh maksudnya itu ada rekrutmen atau langsung aja gitu ditawarin atau gimana? Oh iya, ini juga proses rekrutmennya mungkin sahabat pena takutnya bertanya-tanya ya mengenai proses rekrutmen dari BEM. Kalau dulu-dulu kan seperti kalau kasarnya mas kayak open rekrutmen kerja, open rekrutmen masuk BEM. Nah sekarang mah tidak. Oke. Kita lebih ingin menghidupkan kembali
UKM di STIE. Jadi jangan ada istilahnya UKM yang tidak merasa tidak diakui. Nah, makanya untuk menghindari hal tersebut, kami untuk keanggotaan BEM melalui delegasi UKM. Jadi setiap UKM wajib mengirimkan minimal 1 orang anggota UKM untuk bisa mengikuti ataupun menjadi anggota BEM. Nah, jadi kan nanti ketika memang ketika anggota UKM sekaligus menjadi anggota BEM, tidak ada istilahnya saya mah tidak terajak misal UKM toh yang menjadi anggota UKM-nya juga anggota BEM. Jadi kami juga mungkin BEM lebih tahu bagaimana kondisi UKM tersebut tanpa harus langsung turun. Jadi sebelum turun langsung ke UKM kan anggotanya juga ada. Jadi bisa lebih tahu bagaimana eksekusinya. Nah, itu proses rekrutmen. Tapi selain gitu juga kami menggunakan hak prerogatif dari Presiden dan Wapres. Itu mungkin orang-orang yang merasa bisa membantu dan memiliki kompeten, bisa membantu program kerja, kami ajak langsung. Misalkan ada beberapa nih ya nama-namanya nanti aja lah, nama-nama orang yang memang langsung dipanggil oleh saya selaku Wapres ataupun Presma untuk menjadi bagian dari BEM. Itu mungkin secara gambaran umumnya. Oke, nah sahabat pena tadi kita mendengar ya dari Aldi bahwa salah satu anggota BEM yang sekarang itu dipilihnya ada juga yang dari pendelegasian. Itu menarik banget karena Aldi tadi kan kata Aldi biar di BEM juga lebih tahu kondisi UKM. Berarti saya menangkap apakah persyaratan yang mendelegasikan dari setiap UKM itu berarti harus yang tahu situasi dan kondisi UKM kan? Maksudnya tuh kan kalau anak-anak baru masuk UKM kan belum terlalu tahu lah gitu. Betul. Apakah ada persyaratan khusus untuk pendelegasian kemarin? Jadi untuk proses pendelegasiannya juga tidak semena-mena lah. Kami melakukan proses beberapa alur. Yang pertama kami melalui surat delegasi. Jadi terbukti dan tertulis, dan dari surat tersebut istilahnya bisa diketahui bahwa yang didelegasikan oleh UKM tersebut memang memiliki kompeten, karena kan disertakan juga syarat menjadi anggota BEM walaupun delegasi ada beberapa, salah satunya memiliki kompeten yang baik. Nah, dari delegasi tersebut tidak dibatasi mau itu semester 2, 4 ataupun 6, tapi yang penting dia itu memiliki kompetensi yang baik dan juga tanggung jawab yang cukup. Iya, BTW Aldi, hari ini kenapa Presiden mahasiswanya nggak ikut ke sini? Oh ya, kebetulan Kang Rizky mungkin selaku Presiden mahasiswanya lagi sakit. Lagi sakit. Kang Rizky kalau nonton ya cepat sembuh. Kang Rizky nanti main ke sini, podcast di sini sama Aldi juga ya, boleh. Boleh. Nah, tolong direkam ya, boleh katanya. Nanti kita tanyakan lagi. Oke, tapi Aldi boleh tahu gak sih pas waktu pencalonan kemarin? Kenapa Aldi mau mencalonkan diri? Maksudnya tuh apakah ada dorong dari orang lain atau Aldi emang mau gitu? Sebetulnya kalau berbicara keinginan sendiri awalnya bukan keinginan sendiri. Tidak. Tapi karena memang orang-orang itu menilai bahwa saya itu lebih paham mengenai BEM di STIE karena kan saya juga bagian BEM sebelumnya. Jadi alur BEM itu lebih tahu dan di sanalah terbangun rasa kepercayaan diri dari diri pribadi hingga akhirnya mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Gitu. Oke. Berbicara Aldi sebelumnya pernah juga di BEM nih. Ya. Nah, menurut Aldi sendiri fungsi BEM itu fungsi utamanya tuh di kampus itu sebagai apa atau bagaimana sih? Ya, kalau kita melihat dari struktural itu BEM ada DPM yang mana kedua organisasi tersebut beda fungsinya. Kalau BEM itu sebagai eksekutifnya, kalau DPM yudikatif. Tapi kalau melihat dari struktural STIE, dari strukturnya itu BEM itu ke UKM, menaungi UKM. Dan DPM ke mahasiswa. Nah, kalau dari struktur STIE, tapi bukan berarti kita fungsi BEM itu hanya menaungi UKM saja. Bagaimana kita bisa menjadi eksekutor apa yang menjadi aspirasi-aspirasi mahasiswa. Jadi alurnya tuh seperti ini. Ketika memang ada aspirasi yang diinginkan oleh mahasiswa itu ditampung ataupun dicarinya oleh DPM. Nah, nanti hasil dari tampungan tersebut kita eksekusilah sama BEM melalui program yang akan dikerjakan oleh BEM ke depannya. Yang mana kan program tersebut untuk kebutuhan mahasiswa juga gitu mungkin.
berbicara program-programnya Aldi, program kerja ya. Di BEM sendiri tuh program kerja mungkin boleh di-spill semua atau mungkin program unggulan lah gitu, ada apa aja sih? Sebetulnya kalau kita runtutkan satu persatu bakal terlalu panjang ya Trisna. Banyak sebetulnya program kerja BEM, tapi kami juga pangkas karena kami di sini bukan hanya BEM saja, ada juga UKM. Masa dalam 1 tahun hanya BEM aja yang eksis, tapi kan ada juga UKM. Tapi yang menjadi prioritas kita itu mengklasifikasikan kebutuhan mahasiswa, karena kita tidak bisa memaksakan mahasiswa untuk aktif di organisasi, tapi juga ada mahasiswa yang memang lebih pasif lah untuk kegiatan organisasi, kuliah pulang. Tapi kami juga sebagai badan eksekutif mahasiswa tidak ingin membiarkan hal tersebut. Bagaimana kedua keinginan tersebut tetap bisa kami capai. Yang pertama itu programnya. Jadi programnya itu untuk untuk mahasiswa yang memang suka berorganisasi, kami menyediakan ada UKM, ada BEM, tapi kami memperhatikan juga yang tidak suka organisasi dengan mengadakan pelatihan. Tapi itu coming soon ya, sahabat pena nanti. Jadi nanti oleh DPM mungkin bakal di-spill ataupun diraup untuk aspirasinya. Kira-kira pelatihan seperti apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Nanti dari hasil aspirasi tersebut kami akan eksekusi berbentuk program. Karena Teh Lisna, kalau kita berbicara dunia pekerjaan sekarang tidak cukup, misal nih Lisna SM, tidak cukup, harus ada spesifikasi lagi. Misal Lisna SM kalau gelar Microsoft Word apa? MOS ya, MOS. Nah, hal yang seperti itu yang memang diperhatikan oleh dunia pekerjaan. Nah, kami ingin mengarah ke sana. Bagaimana mahasiswa STIE bisa lebih memiliki keahlian yang lebih dan tersertifikasi. Itu mungkin. Terus program yang berbentuk eventnya gimana? Ada kami program kan ada Kementerian Ekonomi Kreatif nih. Nah, nanti festival ekonomi untuk programnya. Jadi kami akan audiensnya itu mau mahasiswa ataupun siswa dari sekolah yang lomba seperti desain grafis ataupun pembuatan bisnis Canva yang seperti itu. Nanti setelah di hari pengumpulan ataupun di hari diumumin pemenangnya pengumuman pemenangnya, di sana ada bajar, ada live musik. Jadi kan orang-orang bakal tertarik nih. Karena mereka juga sambil menunggu keputusan siapa yang jadi juara, jadi bakal datang. Nah, itu mungkin yang menjadi tujuan kita. Nah, kami juga di sini belum tahu nih program-program dari UKM seperti apa. Misal nih kalau jadi setiap program BEM kami akan ikut memberdayakan UKM. Misal dari konsep kami yang tadi festival ekonomi, dari UKM ada yang ingin istilahnya ikut adil gak? Misal nih UKM UKM Soya ingin mengikuti karena bidangnya kan ekonomi. Dengan konsep seperti itu kita kolaborasikan. Misal karena ekonomi kreatif ini berhubungan dengan seni juga. Misal nih ada LSS misalkan ingin ikut andil dalam pasang giri misalkan kita kolaborasikan dalam kegiatan tersebut. Jadi tidak jenuh lah, ada beberapa memang yang menjadi daya tarik masyarakat. Jadi audiensnya juga tidak hanya mahasiswa STIE tapi juga dari luar. Itu mungkin yang menjadi target utama kami. Oke. Sahabat Pena, berbicara tentang program kerja ya, tadi sudah di-spill dikit-dikit tapi banyak juga sama Aldi. Pokoknya kita gak sabar ya mau menantikan program-program kerja Aldi dan juga kolaborasi sama UKM mungkin ya Aldi ya nanti. Dan Aldi sejauh ini kan udah berarti baru berapa lama nih dari pelantikan tuh? Lebih 1 bulan ya? Oke. Nah, sejauh ini makasih Kang Reja, sini dong. Jangan malu-malu Kang Reja. Terima kasih Kang Reja, pengertian sekali ya. Aldi punten ya. Aku gak peka sih ya tadi. Thank you ya Reja. Oke, Aldi kan jadi lupa. Oh iya, sejauh ini nih Aldi yang kelihatan nih di BEM, tantangan menurut Aldi nih sudah kelihatan kah gitu? Tantangan atau kendala atau ya itulah yang dihadapi gitu. Tentunya kalau kita berbicara tantangan pasti ada ya, mulai dari partisipasi mahasiswa ataupun UKM yang memang harus didorong terus. Apalagi mungkin Teh Lisna juga tahu
bahwa banyak mahasiswa STIE yang memang kurang aktif dalam organisasi. Betul. Istilahnya pasif lah. Padahal mereka itu kalau berbicara tentang potensi ada mereka itu. Nah, itu yang menjadi tantangan BEM, bagaimana bisa menghadirkan potensi tersebut, hingga karena kan ada istilahnya mahasiswa STI itu kayak kuburan, nggak ada. Aduh, itu ya mungkin kah? ya betul. Aduh, aku sepertinya kudet sekali ya, belum pernah mendengar. Untuk mematahkan stigma orang tersebut, bagaimana dengan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa UKM kami dari BEM bisa lebihnya bisa mendorong untuk bisa lebih aktif dan bisa menonjolkan apa yang menjadi potensi mereka, sehingga kegiatan-kegiatan ataupun kampus STI ini bisa lebih hidup. Itu mungkin yang menjadi tantangan dari BEM sekarang. Oke. Terus nih Aldi, ini mah mungkinnya agak personal juga ya, apa-apa ya? Gak apa-apa. Gini Aldi tuh sibuk ya, maksudnya tuh aku juga kan pernah beberapa kali lihat kegiatan Aldi ya. Betul. Selain organisasi di kampus juga di luar, terus juga tugas-tugas kampus juga kan. Aduh, kita gak bisa membohongi tentang itu ya, banyak banget, betul gak? Atau mungkin tugas aku aja yang banyak? Banyak sih. Oh banyak, sama juga. Sama Iya mungkin karena tapi Aldi nggak ngeluh, kalau saya setiap hari ngeluh mungkin ya. Oke, nah gini Aldi, gimana sih cara nge-manage waktu antara organisasi yang super banyak itu, terus juga tugas yang super banyak itu, sedangkan kita kan tujuan utama kuliah itu kan mau mencari ilmu ya. Terus berarti kan bukan nilai juga sih maksudnya tuh, tapi nilai juga kan harus baik gitu. Betul. Untuk menjaga hal itu gimana sih? Yang pertama mungkin perkuliahan dan organisasi itu satu hal yang tidak boleh dipisahkan kalau menurut pandangan saya. Karena apalagi kita berbicara tentang manajemen yang mana erat hubungannya dengan organisasi. Betul. Kalau manajemen. Jadi ketika teman-teman ini berkuliah manajemen tapi tidak mengikuti organisasi, serasanya kalau itu baso tapi gak dikasih samara. Jadi hambar lah. Jadi kita harus bisa mengaplikasikan apa yang menjadi keilmuan dalam manajemen dalam organisasi, tapi tetap kita juga tidak bisa memaksakan. Cara saya memanage waktu, walaupun organisasi saya mengikuti beberapa organisasi, tapi kita memprioritaskan mana organisasi yang memang lebih prioritas lah intinya. Karena posisi saya di BEM ini sebagai wakil presiden, yang mana posisinya juga cukup penting. Ketika memang saya tidak aktif di BEM, berarti ke bawahnya juga bakal berantakan. Nah itu mungkin segi prioritas. Bukan saya mengecilkan, bukan saya mentiadakan organisasi lain, tapi mungkin waktu saya akan lebih dimaksimalkan di BEM. Ya, gitu. Oke. Berbicara barusan nih tentang posisi Aldi di BEM yang cukup penting ya sebagai wakil presiden. Gimana sih Aldi, misalkan ada bentrokan antara kuliah, jadwal, sama kegiatan di BEM, yang mana kegiatan itu kalau Aldi gak hadir, istilahnya bakal tertunda gitu. Bakal pilih yang mana? Bukan pilih ya, pokoknya solusi. Solusinya gimana? Jadi itu pasti hal yang memang tidak akan kita hindarkan ya. Pasti ada aja ketika kita ada kegiatan besar dan ternyata ada mata kuliah yang memang berbentrokan jadwalnya. Nah, cara dari saya mungkin tadi saya itu tidak serta-merta, jadi istilahnya jangan sampai program kerja yang dihadirkan oleh BEM tapi wakil presiden dan presma yang capek sendirian. Nah, kami tidak membudayakan hal tersebut. Walaupun nanti ada kegiatan yang cukup besar, terus bentrok dengan kuliah, pasti saya akan memprioritaskan mana yang menjadi kewajiban, yaitu kuliah. Tapi bagaimana caranya kegiatan tersebut tidak sampai terlantarkan, saya akan mendelegasikan kementerian yang memang berfokus di bidang tersebut, di program kerja tersebut. Jadi saya juga akan mempercayakan sepenuhnya kepada kementerian tersebut untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya. Dan ya itu yang menjadi budaya yang akan ditanamkan oleh BEM sekarang. Oke. Cukup menarik ya pembahasan kita dengan Aldi, sahabat pena. Tapi karena kita tuh terbatas ruang dan waktu nih Aldi, kita udah berapa menit nih ini tim kreatif? Kreatif. Wow, udah cukup ya. Udah mau setengah jam aja ya, 10 menit lagi. Oke. Mungkin gimana?
Betul. terbatas memori. Oh iya. Berarti Nanti kita ini, beli ya, ya, meja ini ya. harus segera difasilitasi Betul. mungkin ya. Aldi punten ya, tolong diperhatikan. Tit. Gak ketang bercanda. Memang harus ya Oke. Teh. Oke, sobat pena dan juga mungkin sobat Yasa Anggana yang menonton ya. Tadi kita udah dengar dari Aldi. Oke, mungkin sebelum kita tutup lagi nih Aldi, gimana sih harapan Aldi mungkin untuk teman-teman di BEM, di UKM dan juga mungkin untuk Yasa Anggana? Harapannya mungkin BEM dan UKM ini sebagaimana yang menjadi tagline kami yaitu harmonisasi dalam aksi bersama. Jadi BEM dan UKM ini bisa bersinergi untuk nantinya mencapai visi misi STI Yasa Anggana. Itu mungkin harapan dari saya pribadi. Oke. Untuk Yasa Anggana sendiri? Yasa Anggana lebih maju, lebih segar lagi, dan kami butuh penyegaran. Oke, terima kasih ya Aldi sudah meluangkan waktunya hari ini Sama-sama. bersama teman-teman pers. Dengan senang hati. Iya, nanti main-main lagi ya, kita Siap. bikin konten-konten Siap. seru lagi ya. Siap? Ditunggu Najna. Iya, oke, pokoknya nah nanti kita jadwalkan ya Aldi. Oke, makasih juga buat sahabat pena dan sahabat Yasa Anggana yang sudah menonton. Semoga perbincangan saya dengan Aldi hari ini dapat bermanfaat, banyak hal positif yang dapat diambil ya, amin. Dan